نسألك نفحات قربي تنثر صحبها على قلبي يرقى مقامات علوية بها يا صرح صدري يدرك ويدرك صرار وهمي من فات المولى يرجاك من غير عمل كسبي من حسن ظن بالمولى يدرك مقامات عندي تسلو شؤونه وأحواله حاجاته الكل مقضية وله مدده يجري له دايم عليك كيفية وتسلم أحواله الأخرى دنيا وأخرى ودينية يا ربي كم عبد كرمته دايم ليالي قدري في كل ساعة ويمجد من فيد المولى حقي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
yang selalu mendoakan kepada kita di dalam kesempatan saat-saat kita hadir dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah kekasih-kekasihnya. Mudah-mudahan berkah hadirnya kita pada malam hari ini di Istana Al-Bahr, mudah-mudahan Allah bukakan di hati kita, yaitu segala apa yang menjadi keselamatan untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tidak lupa kepada seluruh jamaah, para muallimin, para kiai, para habaib, para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja putra dan putri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kosongkan pada malam hari ini, kecuali Allah penuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan sampai pada saatnya kita dikumpulkan di padang mahsyar. Rasulullah senang kepada kita sebagai umatnya yang selalu mengingat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kepada Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Bahari yang tadi sekilas menyampaikan sirah nabawiyah tentang mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panjang lebar telah disampaikan. Mudah-mudahan siapapun yang mengingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan, keagungan segala sesuatu yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa kesempurnaan pula untuk kita. Amin. Mengingat piciknya waktu, yang namanya malam memang picik waktunya. Sepertinya mata kita segar, tapi perut kita nggak segar. Banyak iman yang terbalik kita di belakang. Mudah-mudahan beliau nanti akan melanjutkan nasihat-nasihat kepada kita sekalian. Kembali kepada pokok inti permasalahan daripada acara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa kita tahun demi tahun memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat digandrungi, bahkan dinanti-nanti oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dari tahun ke tahun kita memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah perubahan pada diri kita? Seharusnya perubahan itu akan nampak kepada diri kita, karena tidak ada satu selawat yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Allah titipkan nur cahaya kecintaan kepada baginda Rasulullah. Jadi gak main-main kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berselawat satu saja selawat kepada Rasulullah yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah titipkan satu nur di dalam hati kita untuk kita terus, yaitu mengikuti tuntunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bertahun-tahun memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pernah kita ikuti daripada tuntunan Rasulullah? Di dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali disampaikan
Bahkan Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Amr bin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau di dalam kitab An-Nasaih ini yang menyampaikan, wa man radiya bi Muhammadin, barang siapa yang ridha kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang ridha kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana bihi muqtadiyan, maka orang yang ridha, mengaku ridha bernadikan Nabi Muhammad, dia orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi sunnatihi mutamassikan, dan dengan sunnahnya ia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-Faqih tidak menyampaikan 9 daripada apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Satu saja, apa yang kita lakukan daripada sunnah Rasul SAW. Setiap tahun dimanapun tempat diadakan peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hadir. Apa yang kita dapati daripada peringatan Maulid Rasul yang tadi dikatakan, siapapun yang berselawat kepada Nabi Muhammad pasti Allah Subhanahu Wa Taala titipkan di hatinya untuk dapat melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah dan mengikuti perjalanan Rasulullah. Timbul pertanyaan besar, berapa tahun kita sudah melaksanakan peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah sejauh mana kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kira-kira sudah jalanin sunnahnya belum? Sudah mengikuti sunnah Rasul, ittiba Rasul. Baik, saya tidak akan panjang lebarkan karena memang ini pembahasannya harus mapan dan dalam dan makan waktu yang nggak bisa disampaikan dalam satu acara Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ada begini ingin mengambil satu perkataan daripada Imam Ali karramallahu wajhah. Ada yang mengatakan di nushatin, di dalam satu nushah, di dalam satu kitab yang lain, itu perkataan yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, di mana perkataan daripada Imam Ali atau Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ad-ni'amu, segala kenikmatan atau nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sittatu asya, ada 6 perkara. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ai a'zamuha, dari seluruh nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sittatu asya, ada 6 perkara. Apa dari 6 perkara tersebut? Al-Faqih catatkan supaya tidak lupa. Memang ini adalah perkataan yang agung dari manusia agung, orang-orang yang begitu setia mengikuti baginda Rasulullah SAW. Di antaranya a'zamuha sittatu asya, 6 perkara yang begitu agung, yang begitu besar dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah al-Islam, nikmat yang paling besar yang kita sudah tahu sejak kecil. Nikmatul iman wa ni'matul Islam itu adalah nikmat Allah yang paling besar. Ya. Ini mohon maaf, bukannya sedang ceramah. Al-Faqih bukan berceramah, tapi diundang hadir. Ya, pakai diundang juga selalu hadir.
dari jauh kita hadir. Karena di tempat yang mulia ini kita tahu Al-Fajr sebulan sekali mengajar di masjid. Selesai ngajar, nggak bisa hadir di tempat ini. Kenapa? Karena Al-Fajr harus tinggalkan lagi tempat itu untuk mengajar di tempat lain. Al-Fajr sudah sampaikan oleh kepada putri anak tadi Syekh, yaitu Syarifah Syekhun, permintaan maaf karena tidak bisa datang saat-saat waktu-waktu Al-Fajr mengajar di masjid karena memang harus meninggalkan masjid ini kemudian pindah ke tempat yang lain. Di sana apa yang tadi disampaikan tentang nikmat yang paling agung, yang paling besar. Ya, ada 6 perkara yang paling besar, di antaranya itu nikmatul Islam. Apa itu Islam? Kita sampai saat ini mengaku diri kita Islam sebagai seorang Muslim berislam. Satu definisi Islam saja, nikmat yang Allah berikan, kenapa kita berstatus sebagai orang yang dikatakan Muslim, orang yang menyerah tunduk kepada Allah. Al-Islam, Al-Islam huwa ad-dinul ladzi jaa'a bihi sayyiduna Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Nabi Muhammad membawa agama Islam? Bukankah para anbiya yang lain juga bawa agama Islam? Bukankah Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa membawa agama Islam? Kenapa harus ada definisi lagi tentang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Apa bedanya Islam yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad? Ini harus kita pelajari. Harus kita pelajari. Sehingga Allah tetapkan Islam ini sebagai agama kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Kenapa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad al-yawma akmaltu lakum, aku sempurnakan untuk kalian agama. Masya Allah, agama untuk kalian. Agama yang dimaksud apa? Agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kesempurnaan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang tidak ada lagi revisi, nggak ada lagi amandemen di dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Adapun agama-agama yang dibawa oleh selain Nabi Muhammad SAW direvisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berubah, diganti dengan lahirnya Nabi yang lain, berubah lagi syariatnya, berubah lagi hukumnya dan lain-lain. Maka pada saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, agamanya ditetapkan abadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi revisi, tidak lagi ada amandemen, perubahan apapun, sehingga Allah nyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum. Masya Allah. Cuma kita, masalahnya Islam ini semakin pudar. Ya, pudar bukan karena agamanya Islam yang pudar, pengikutnya, pemeluk ajarannya yang pudar. Karena apa? Karena kita tidak mempelajari Islam dengan sebenarnya. Kita yang tahu Islam itu sholat. Apakah Islam sebatas sholat? Masya Allah. Ini memang harus diungkap secara luas, tapi nggak mungkin dibahas secara menyeluruh. Cukuplah
bahwa kita harus punya pegangan bahwa Islam ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak akan pernah ada lagi perubahan. Jadi jangan pernah kita menerima perubahan. Banyak sekali orang-orang datang menganggap bahwa dirinya ulama, kemudian membuat perubahan-perubahan di dalam hukum Islam, di dalam pemahaman Islam. Hati-hati di akhir zaman, mengerikan sekali. Banyak orang-orang pintar yang membuat tata cara hukum agama Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah sempurna, diacak-acak sehingga seakan-akan Islam ini tidak sempurna. Allah Akbar. Jadi nggak cukup kita hadir di acara-acara Maulidin Rasul. Kalau bagian di hari yang hadir banyak, di mana ketika Anda diwajibkan menuntut ilmu? Kemana Anda? Kita berkumpul ramai seperti ini karena Maulidin Rasul, magnetnya Rasulullah luar biasa. Tetapi ketika ilmu syariat agama Rasulullah tidak menjadi lagi pegangan tuntunan umat Nabi Muhammad, maka hancurlah ini kita. Hancur oleh siapa? Oleh kita yang sudah Allah tetapkan ini agama sempurna menjadi tidak sempurna karena kita. Oleh karena itu sempurnakan ini agama. Hadirlah Anda, duduklah di majalisil alim, dimanapun tempat di kampung-kampung kita, datangi para muallimin kita, datangi guru-guru kita. Ketika kita lemah di dalam pengetahuan kita, fas'alu ahlan dzikri in kuntum, bukan untuk bertanya sama mereka, duduklah kalian di majelis ilmu sehingga kami tahu di sanalah jawaban-jawaban apapun yang kita pertanyakan di dalam pikiran dan hati kita. Duduklah kalian bukan untuk bertanya, tapi duduk untuk menuntut ilmu. Itu fas'alu ahlan dzikri in kuntum. Sekarang enggak, orang akhirnya pada nanya mulu. Ngaji kagak, nanya mulu. Benar begitu? Benar. Penyakit kita. Nah, kita lanjutkan lagi. Selain al-Islam wal Quran, jadi nikmat Allah yang paling besar di antaranya selain Islam adalah Al-Quran. Hakaman wa imaman. Isaya itu Al-Quran ini sebagai hakim. Al-Quran ini sebagai hakim. Sekarang siapa yang mau merujuk kepada hukum Islam, yaitu yang ada di dalam Al-Quran? Hilang sudah hukum-hukum Al-Quran. Nomor 1000 hukum Al-Quran. Ya, kalau kita mendengar ya, apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad Rizik Syihab ya, dalam acara 212 apa? Al-Quran imam kami. Benar itu? Tidak cukup imam. Banyak disampaikan oleh Habib Muhammad Rizik. Pedoman kami, tuntunan kami, itulah akal. Ya. Ambil hukum yang ada di dalam Al-Quran di dalam kehidupan kita. Tapi nggak ada sekarang umat Islam jauh daripada hukum Islam. Pembagian waris aja maunya bagi rata. Benar gitu? Padahal warisannya kagak ada. Apa yang mau dibagi rata? Ya Allah. Dipegangnya. Itulah nikmat daripada Allah. Nggak usah pusing-pusing bikin susun hukum. Kenapa hukum Belanda masih kita gunakan hingga saat ini? Hukum Al-Quran, pencipta alam jagat raya ini melahirkan Al-Quran sebagai pedoman kita. Kok nggak dipakai? Makanya hancurnya umat Islam di negeri kita karena tidak merujuk kepada hukum Al-Quran.
Ya. Ustaz, ini kan negara Pancasila, nggak bisa diterapkan. Terapkan di dalam rumah tangga Anda. Terapkan di dalam rumah tangga Anda. Kalau semua kaum muslimin menerapkan hukum Al-Quran di dalam rumah tangganya, secara otomatis negara akhirnya mengikuti karena rakyatnya memakai hukum Al-Quran. Ini kan umat Islamnya nggak pakai. Bagaimana mau diterapkan hukum? Ya ini kembali kepada para sahabat Rasulullah. Ya Allah, mereka betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran. Baik, yang ketiga adalah nikmat yang paling besar adalah Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Lahirnya Nabi Muhammad adalah nikmat yang paling besar. Tanpa lahirnya Nabi Muhammad, bukan saja tidak ada alam jagat raya ini, bahkan nggak ada agama Allah. Karena Allah titipkan ini agama, kesempurnaan agama pada baginda Rasulullah SAW. Kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad, berarti kita memperingati pula lahirnya agama Islam. Syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa lahirnya Nabi Muhammad SAW salah satu nikmat Allah yang paling besar, Allahuha, yang paling besar, yaitu ada 6 di antaranya tadi: Islam, wal Quran, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hal-hal yang telah disampaikan setiap tahun peringatan Maulid Rasul yang tak putus-putus. Acara Maulid Rasul bermacam-macam para mubalighin mensifati tentang yaitu kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Masuk kepada yang keempat. Yang keempat yaitu al-afiyah. Al-afiyah. Apa itu al-afiyah? Difa'ul makari. Ya, al-afiyah yaitu difa'ul makari, yaitu menghindari apa yang tidak diinginkan. Ya, al-afiyah artinya keselamatan, afiyah artinya kesehatan. Ya, siapa orang yang kondisi fisiknya afiyah, selamat, ya, fisiknya sehat, itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang permasalahannya, sehat fisik kita, fisik kita sehat luar biasa, Allah berikan kesehatan. Kemudian kesehatan kita, apa yang kita gunakan dengan kesehatan kita? Apakah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, jangan sia-siakan nikmat Allah sehat ini, keselamatan yang Allah berikan, gunakan untuk ibadah. Banyak sekali orang-orang sehat tapi tidak ibadah kepada Allah. Betapa ruginya kesehatan yang Allah berikan. Padahal kesehatan itu adalah nikmat daripada Allah. Mumpung masih Allah berikan kesehatan, gunakan untuk ibadah kepada Allah. Nanti kalau sudah sakit, lemah pula kita ibadah kepada Allah. Mumpung lagi sehat, mumpung masih selamat tubuh kita, tidak terganggu, gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Itulah nikmat daripada Allah. Nikmat yang paling besar adalah al-afiyah. Jaga betul ini kesehatan kita. Berapa banyak orang yang selamat tapi tidak afiyah? Artinya tidak apa? Tidak selamat dia. Tidak selamat. Dia selamat, Ustaz, sehat badannya segala sesuatunya, tapi fisiknya nanti akhiratnya tidak selamat, akan dituntut oleh Allah. Nikmat Allah berikan afiat, kenapa digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Ini yang harus kita